Riana membuka matanya. Dia mengusap wajahnya dan tersenyum tipis. Jangan khawatir, aku akan selesaikan. Itu sudah tanggung jawabku, jadi akan aku selesaikan. Dengan langkah gontai, Riana meninggalkan kantor glamorous. Matahari telah lama kembali ke peraduannya ketika dia sudah berada di area parkir gedung bertingkat 3 itu. Riana menoleh sebuah mobil dengan pelatih terbalik berhenti di sampingnya. Wanita itu menyipitkan bibirnya untuk melihat si pengemudi. Mas Alex? Gumam Riana. Dia pun lantas berjalan ke sisi pintu penumpang. Mas, kok di sini? Ayo masuk, suruh Alex. Riana tersenyum dan membuka pintu penumpang. Wanita itu mengangkat alisnya. Ketika lelaki penyuka sesama jenis itu terlihat begitu serius di balik kemudi. Ada apa, Mas? Apa ada masalah sama Ayu? Tris, udah cukup kamu membantu Ayu. Jangan buat karirmu jatuh hanya karena masalah ini. Berita semakin kencang soal kamu. Apa kamu tahu itu? Riana memalingkan wajahnya ke arah lain dan tersenyum tipis. Aku hanya gak bisa kalau ada orang yang menggunakan kekuasaannya untuk menekan orang lemah. Sama, tapi lawanmu itu udah royal, Tris. Riana menunduk. Setitik cairan bening itu menetes tanpa permisi. Riana segera menghapusnya, lalu menarik kedua sudut bibirnya. Aku tahu, Mas, tapi aku gak bisa diam aja seperti itu. Wajah Ayu jadi kayak gitu karena aku terlalu percaya sama mereka. Tapi Tris, belum tentu juga ini salah mereka. Kalau kamu aja yang punya kulit sensitif nggak ada masalah pakai foundation itu, berarti ada yang salah sama Ayu. Apa kamu nggak kepikiran? Mungkin Ayu pakai sesuatu selain foundationnya, WOW itu? Ujar Alex berspekulasi. Riana menatap lelaki itu. Ada benarnya juga, tapi sepengetahuannya Ayu tidak memakai riasan apapun saat berangkat ke studio. Tapi waktu itu Ayu nggak pakai make up waktu ke studio, Mas. Katanya dia kan Mas Alex. Mas Alex meragukan Ayu. Dia itu terlalu polos untuk seperti itu. Dia sama sekali nggak tahu cara pakai make up, Mas. Alex tidak lagi bersuara. Dia juga sebal dengan masalah ini. Ayu adalah model pertama yang ingin ia orbitkan, model pertama yang menjadi bakal manajemennya. Tapi bukannya mendapat keberhasilan, dia justru mendapat masalah sebesar ini. Alex menghentikan mobilnya di depan sebuah rumah kos. Lelaki itu menoleh melihat Riana yang melepas seatbelt, lalu membuka mulutnya. Tris, kamu itu desainer handal dan aku suka personality kamu. Aku pasti akan kecewa kalau karirmu hancur hanya karena orang lain, ucap Alex. Riana menarik bibirnya. Dia mengangguk dan menepuk bahu Alex. Jangan khawatir soal aku, Mas Alex sayang. Tolong bantu Ayu aja. Kenapa sih kamu peduli banget sama Ayu? Riana menarik napasnya dan mengadahkan wajahnya. Karena Ayu mengingatkan aku sama aku yang dulu. Ceria, polos dan lugu. Terlalu lugu hingga tidak sadar bahwa aku sudah dibodohi sebegitu rupa. Sahut Riana. Ada kegetiran pada suara Riana. Alex mendesah menatap iba wanita itu. Baiklah kalau gitu, good night Risa, ucap Alex dengan senyum tipisnya. Riana mengangguk dan turun dari mobil. Tanpa ada pikiran apapun, Riana masuk ke dalam rumah kosnya. Seseorang dengan jaket hitam tersenyum di balik kartu dengan ponsel di tangannya. Apa kamu bilang? Kathleen menawarkan diri buat bantu kita. Eric menatap asistennya yang duduk di sofa tamunya dan menaruh kepala di sandaran sofa. Dari bandara aku langsung ke kantor WOW. Aku ketemu Kathleen di sana. Sahut Deb tanpa melihat atasan sekaligus sahabatnya itu. Kamu selidiki terus masalah ini dan hentikan berita soal Riana, titah Eric. Sudah berapa kali aku suruh orang kita hapus, tapi beritanya baru saja beredar, terus saja beredar. Kayak ada yang sengaja gitu menyebar berita itu.
Eric memainkan rahangnya. Ia meraih kaleng bir dan menegaknya habis, lalu meremasnya. Kamu cari tahu siapa dalangnya secepatnya, perintah Eric. Siap bos, sedang dikerjakan. Eric menyandarkan tubuhnya, dia menatap kaleng bir yang ia remas dan memainkannya. Irwan minta aku bantu perusahaannya. Bagaimana menurutmu? Eric mengalihkan perhatiannya kepada Dave. Asisten pribadi Eric tertawa ringan. Dia mengangkat sedikit kepalanya dan melihat atasannya itu. Eric, kalau aku bilang jangan, apa kamu mau dengar? Lagi pula, kalau madam sudah memutuskan, apa kamu bisa melawan? Eric memejamkan matanya. Benar, dia tidak bisa melawan ibunya saat ini. Hampir lupa. Besok hari terakhir Rihanna kerja di Glamorous. Elena memecat dia hari ini. Apa? Kenapa kamu baru kasih tahu sekarang? Sergah Eric dengan wajah garangnya. Hei, sedari tadi kita ngobrol, kamu tidak memberiku jeda untuk mengutarakan yang lainnya. Urus pembelian saham Glamorous. Besok aku harus sudah jadi pemegang saham terbesar di sana. Lagi, Eric memberikan perintah yang membuat Dave lemas. Bro, biarin aku istirahat sebentar aja, pinta Dave memelas. Aku akan memberikanmu bonus 3 kali lipat, tapi kau harus selesaikan sebelum besok, sahut Eric sambil berdiri dan berjalan ke kamarnya. Siap bos, laksanakan, sahut Dave cepat sambil berdiri dan memberikan hormat layaknya prajurit. Ini surat pengunduran diri saya, ucap Rihanna seraya menyodorkan amplop putih berisi surat pengunduran diri. Soal gaun Sian Lee, aku sudah serahkan sama Rumi, kamu gak perlu khawatir, ucap Elena dengan dingin dan tidak melihat Rihanna. Wanita itu terus menulis sesuatu pada map laporan di mejanya. Maaf Bu Elena, tapi gaun itu adalah desain saya tidak bisa menyerahkannya pada orang lain, tegas Rihanna. Elena mengangkat wajahnya dan menatap remeh Rihanna. Kamu pikir kamu siapa? Keputusan ini adalah aku sebagai manajer di sini. Desainmu? Ya, benar itu desainmu. Tapi karena kau saat itu masih di bawah naungan Glamorous, jadi desain itu ya milik Glamorous. Sekarang sama siapa aku serahkan itu ya terserah aku. Rihanna mengeraskan rahangnya. Tapi dalam perjanjian kontrak tidak menyebutkan soal hal itu. Yang ada, desainer harus menyelesaikan desainnya sebelum ia mengundurkan diri. Elena berdiri. Wanita itu menyeringai dan memutari meja mendekati Rihanna. Namamu sudah tidak ada lagi dalam berkas desain The Beauty of Zaba. Yang ada hanya namaku dan Rumi. Mata Rihanna membelalak. Kau? Jadi kau mencuri desainku? Suara Rihanna meninggi. Dia menatap marah sepupunya itu. Diam, desainmu adalah milik Glamorous, jadi bebas buat pihak Glamorous untuk menaruh nama siapa saja di sana. Sentak Elena tidak mau kalah. Rihanna mengepalkan tangannya. Amarahnya benar-benar menggebu di dalam dada. Tidak ada di dalam perjanjian kontrak tentang ketentuan itu. Aku akan pertanyakan ini ke pusat. Coba saja kalau kamu berani, tantang Elena. Rihanna mendekatkan wajahnya pada atasannya itu dan menarik satu sudut bibirnya. Kamu pikir hanya kamu saja yang punya kontak Glamorous pusat? Kamu lupa kalau aku awalnya bekerja di Glamorous Berlin? Mata Elena menatap tajam Rihanna. Giginya bergelatukan menahan emosi. Kita lihat saja, siapa yang akan menang? Kamu yang mencoreng nama Glamorous atau aku yang menyelamatkan nama Glamorous dari desainer penuh skandal sepertimu? Sahut Elena serat keyakinan. Sekarang keluar dari ruanganku dan segera bereskan barang-barangmu, titah Elena kemudian. Tidak tanpa seizinku. Elena dan Rihanna berpaling garsal suara. Kedua mata wanita itu memicing melihat lelaki tampan yang berdiri gagah di pintu ruangan Elena. Tuan Jenkins? Eric? Rihanna duduk di sofa ruangannya. Dia menatap Eric yang duduk di sebelahnya dengan mata yang menyipit.
berusaha mengerti maksud dan tujuan lelaki itu sebenarnya. Oke, katakan Mr. Jenkins, apa maksud dari semua ini? Tanya Rihanna pada lelaki itu. Eric tersenyum tipis dan melihat Rihanna. Aku hanya ingin membantumu, jawab Eric singkat. Rihanna menarik napas panjang. Dia mengangguk dan mencekik. Katakan, apa yang Anda inginkan, Tuan Jenkins? Saya tahu tidak ada yang gratis di dunia ini. Eric mendengus. Dia memangku satu kakinya dan memalingkan wajahnya ke arah lain. Aku hanya ingin membantu ibu anakku. Itu saja. Rihanna terhenyak, lalu tersenyum masam. Dulu, saat aku hamil dan membutuhkan bantuanmu, kamu di mana? Batin Rihanna, dia merasa miris bila mengingat kembali masa itu. Masa di mana dia harus menjalani masa kehamilan yang sering rewel ketika dia ingin sekali pergi keluar dan berjalan-jalan layaknya pasangan suami istri lainnya. Antri di depan dokter kandungan bersama-sama dan mendapat usapan di pinggangnya kala perutnya kian membesar. Ibu anakku? Benarkah begitu? Dulu saat aku memohon dan tidak mempedulikan harga diriku berlutut bersimpu di hadapanmu, memohon agar bisa bertemu Evan, apa yang kau katakan? Aku tidak berhak? Aku tidak layak menjadi ibu anakmu. Lalu sekarang kau bilang, aku ibu anakmu? Hati Rihanna teriris bila mengenang hal itu. Terima kasih Tuan Jenkins. Saya harap ini terakhir kalinya Anda ikut campur dalam urusan saya. Ucap Rihanna dengan suara yang terdengar serak. Eric melihat wanita itu. Dia mendekati Rihanna dan berdiri tepat di belakang wanita itu. Ana, aku akan selalu mendukungmu. Apapun yang kau lakukan, aku belum selesai. Tuan Jenkins. Rihanna berbalik, dia menatap lelaki yang pernah mengisi hatinya itu. Tolong, tetaplah menjadi Eric Jenkins yang dulu. Eric Jenkins yang berhati dingin dan tidak berperasaan. Saya ingin menjalani hidup saya sendiri, seperti yang Anda katakan dulu. Anda sudah mendapatkan apa yang Anda mau. Tolong, jangan. Rihanna kembali berbalik. Dia menelan ludahnya. Ucapannya terhenti, dia tidak sanggup meneruskannya. Ana, aku tahu aku salah di masa lalu. Sekarang kamu suka atau tidak, aku akan tetap menebusnya. Ucap Eric dengan tatapan sendu menatap mantan istrinya itu. Rihanna menggelengkan kepalanya. Dia menunduk dengan mata terpejam, membiarkan buliran bening itu terurai bebas di pipinya. Tidak perlu Tuan Jenkins, hidup saya sudah jauh lebih baik saat ini. Ucap Rihanna tersendat. Wanita itu menyeka mata dan hidungnya yang basah. Eric memberanikan diri maju dan memegang bahu Rihanna. Lelaki itu kemudian membalikkan badan mantan istrinya itu dan mendekapnya erat. Maafkan aku Ana. Selama 3 tahun ini, aku selalu mencarimu. Aku ingin mengatakan betapa aku menyesali semua yang aku lakukan. Aku begitu bahagia saat aku menemukanmu lagi, Ana. Tolong, jangan menyuruh aku untuk pergi. Tidak lagi. Lirih Eric yang larut dalam penyesalan. Air mata Rihanna kian deras mengalir. Dia membiarkan lelaki itu memeluknya. Terus terang dia juga sangat ingin merasakan pelukan laki-laki yang sudah ia kagumi sejak masa SMK dulu. Sejak pertama gurunya bercerita tentang seorang pengusaha muda yang berhasil membawa warna baru dalam dunia fashion, walau di tengah konflik keluarga yang tidak kunjung usai. Setelah beberapa waktu, Rihanna berhasil menguasai dirinya. Dia lantas mendorong laki-laki itu dan berjalan memutari meja. Dia duduk di kursi kebesarannya serta mengeringkan wajahnya dengan tisu. Tuan Jenkins, sekali lagi terima kasih atas bantuannya, tapi cukup sekali ini saja. Tidak, aku belum selesai dan aku akan selalu ada untukmu dan membantumu. Dan jangan. Eric menekan kata tidak dan mengangkat tangannya, menghentikan Rihanna yang hendak memotong kata-katanya.